Ustazah, Ya. ini kan beberapa waktu lalu ya, seperti yang kita tahu, MUI itu sudah merilis fatwa Ya. untuk merekomendasikan tidak menggunakan lagi produk-produk yang memang terafiliasi dengan Israel. Karena kita tahu bahwa Israel ini sudah melakukan kerusakan, penjajahan, dan genosida terhadap warga Palestina. Dan ini ternyata mengundang pro dan kontra nih, Ustazah. Nah, untuk kita yang kaum muslimin, apakah kita wajib untuk mengikuti ulil amri MUI ini? Iya. Gitu. Gimana? Allah yang mengajak dan mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya setelah kita taat kepada Allah, kemudian juga mentaati Rasul, maka pemimpin dalam negara maka harus dan wajib kita taati. Dan Majelis Ulama Indonesia kan sudah memberikan fatwa, bahkan fatwanya adalah fardu ain ya, untuk memboikot produk-produk yang mengganggu dan produk-produk yang memang mencoba mensupport kegiatan-kegiatan Zionis Israel Laknatullah alaih. Betul. Nah, itu semua pasti ada alasannya, dan tentu ketika Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa pasti ada landasan dalil. Masya Allah, iya betul. Itu luar biasa sekali dan menarik sekali pembahasan kita hari ini karena memang sangat relate ya Ustazah dengan kondisi di Gaza saat ini. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau sapa dulu nih Ustazah, teman-teman, sobat muslim di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim semuanya di rumah? Jumpa lagi bersama saya Mimi Jamilah dalam program Share It, program tausiah semi talk show yang membahas permasalahan-permasalahan ringan dari berbagai narasumber. Dan alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh Ustazah Kotrunada. Alhamdulillah. Masya Allah, Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Lama banget ya kita nggak ketemu ya Ustazah. Bisa silaturahim lagi hari ini. Alhamdulillah. Kita bahas sesuatu yang penting ya. Betul, penting dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Terutama saya yang di sini. Insya Allah langsung belajar sama Ustazah. Masya Allah, luar sama-sama. biasa. Alhamdulillah. Ustazah, hari ini kita punya tema yang luar biasa ya, tentang pemboikotan nih yang lagi marak ya. Entah itu di Indonesia ataupun di luar ya kan Ustazah. Dan ada beberapa pertanyaan nih ya dari aku. Ustazah, ini kan ada banyak umat muslim yang tidak menghiraukan fatwa ini ya. Padahal udah tahu nih ada pemboikotan, tapi sikapnya cuek dan seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian tidak mau merubah gaya hidupnya atau ya udah kayak nggak ada apa-apa gitu. Nah, sikap apatis yang kayak gini tuh gimana tuh? Diamnya itu memang sama saja dengan support pihak lawan atau seperti apa tuh saya? Iya, Masya Allah ya. Saya tuh jadi ingat kisah cerita ya. Kisah ini pernah di sebuah cerita lah ya. Seekor cicak dengan burung pipit. Yang itu kejadian pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah melakukan, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan kekejaman dari Raja Namrud. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu dibakar hidup-hidup. Kemudian ada percakapan yang sangat menarik nih antara cicak dengan burung pipit. Burung pipit ini mencoba meniupkan dari kejauhan api yang berkobar pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian seolah tidak puas sehingga burung pipit lari ke danau mengambil air, kemudian meniupkan atau melemparkan ya burung pipit seberapa banyaknya ketika meniupkan atau melemparkan air ke luar kan pasti hanya setetes demi setetes. Nah, burung pipit itu melemparkan air yang diambil di danau ke kobaran apinya yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada cicak ini yang berbicara gitu ya dengan bahasanya mereka. Wahai burung pipit, aku melihat dari kejauhan apa yang kau lakukan. Dari tadi kau meniupkan api itu, kemudian kau lari ke danau mengambil air, kau tiupkan hanya setetes demi setetes untuk memberikan air seolah-olah ingin memadamkan kobaran apinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu nggak mungkin, karena yang kau berikan hanya setetes. Kemudian apa ucapan dari burung pipit? Tentu saja saya sudah mengetahui yang saya lakukan, baik meniup ataupun melemparkan setetes saja air ke dalam kobaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak akan memadamkan. Akan tetapi tujuan saya adalah ketika melakukan itu, aku ingin Allah melihat di mana keberpihakan aku. Betul, Masya Allah. Jadi yang dilakukan mungkin tidak akan berdampak besar untuk memadamkan api kobaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi
menunjukkan kepada Allah bahwa ia berpihak kepada kebenaran. Betul. Mungkin itu yang bisa kita lakukan sekarang. Mungkin pemboikotan produk, kemudian juga kadang-kadang kita senang sekali menggunakan atribut-atribut Palestina, mungkin itu tidak akan menakutkan negara, tidak menakutkan Israel, tapi paling tidak kita menunjukkan di mana kita berpihak. Tentunya kita berpihak kepada kebenaran saudara kita yang ada di Palestina. Betul, dan itu bentuk empati ya Ustazah. Memang mungkin terlihat seperti tidak ada artinya mungkin ya, tapi itu luar biasa ya, itu bentuk dukungan kita kepada teman-teman kita di Palestina. Nah kemudian Ustazah, ini kan ada sebagian umat muslim ya yang banyak juga nih mungkin tetap memanfaatkan produk-produk tersebut gitu karena merasa masih bersertifikat halal kok gitu, jadi masih dipakai. Nah apakah tidak mematuhi fatwa ini itu ada sanksi dan hukumannya nggak sih Ustazah? Iya, memang kan kalau produknya halal itu dari komposisi, dari komposisinya yang sudah tentunya dapat sertifikat Majelis Ulama Indonesia, ini silahkan dikonsumsi awalnya. Tapi ternyata ketika salah satu produk yang memang produknya itu halal, tapi ternyata produk tersebut menjadi salah satu supporting dari kekejaman, penjajahan. Oleh karena itu maka Majelis Ulama Indonesia yang dimana kita sangat patut kita ikuti, Majelis Ulama Indonesia yang ada di Majelis Ulama Indonesia yang ada di MUI kan bukan orang-orang sembarangan. Mereka sudah memiliki pakar ilmu syariat yang sudah begitu paham mengenai masalah hukumnya Allah, dan juga ketika memutuskan sesuatu bukan dengan dasar emosi, tapi dengan adanya musyawarah, kemudian juga melihat rujukan-rujukan sehingga keluarlah fatwa yang kedua terkait dengan produk-produk yang ada terkoneksi misalnya dengan penjajah, maka tentu diharamkan untuk dipergunakan. Pasti ada alasannya. Betul. Karena lalu bagaimana nih keadaannya, ya kita tentu ngikutin aja gitu ya. Kita sebagai masyarakat, sebagai umat punya pemimpin, kita ikuti karena innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah jelas, tengah-tengah ini bagian syubhat. Nah, yang memberikan pengetahuan kita tentang halal dan haram dan juga syubhat adalah tentu para ulama. Ada perkumpulan Majelis Ulama Indonesia. Nah, disitulah fatwa keluar tentang kehalalan sebuah produk. Ayo kita ikutin aja. Kita ikutin karena mas'ulnya sudah berpihak kepada mereka-mereka. Karena memang juga sudah ini ya, ada bertanggung jawab ya Ustazah. Jadi kita manut saja ya. Iya, betul. Sami'na wa ta'an. Ya Allah, luar biasa penjelasannya. Baik Ustazah. Tapi di sisi lain, selain ada yang apatis, pastinya ada yang pihak-pihak yang mereka itu total sekali nih dalam memboikot produk-produk, baik dari yang kecil-kecil kayak sabun-sabun cuci piring gitu kan yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Itu betul-betul total. Nah itu bagaimana nilai pahalanya? Apakah setara dengan berjihadkah? Atau setara dengan memang kita ya sambil memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memang kita lakukan sekemampuan kita ya. Kalau memang diperbolehkan dan memungkinkan, tentu jihad yang paling tinggi adalah kita berangkat ke sana sebagai mujahidin, ikutin gitu ya, kemudian kita membela mereka. Tapi kan itu hal yang sangat sulit. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Ya tentunya mengirimkan, kalaupun nggak bisa mengirimkan bantuan secara fisik, ya kita kirimkan dana kita gitu ya. Nah dana juga sudah, apalagi di sekemampuan kita doa. Itu jangan kita berhenti juga. Itu udah selama-lamanya. Kemudian juga yang nggak kalah penting adalah bagaimana sekemampuan kita lagi bisa memboikot. Nah itu kan sesuatu hal yang intinya melakukan sesuatu sekemampuan kita untuk berempati pada keluarga kita, saudara kita yang sedang dijajah. Nah kalau terkait masalah jihad, apakah sama orang boikot produk, membenci Zionis Israel laknatullah alaih dengan berangkat ke sana? Jihad ini kan sesungguhnya macam-macam ya. Contoh, bakti kepada orang tua aja itu termasuk jihad. Nah, seperti pernah terjadi di zaman Rasul, ketika itu ada salah seorang sahabat ia mengadu kepada Rasul, saya ingin sekali ikut berperang karena saya sangat mengetahui besar pahalanya ketika wafat di peperangan, jihad fisabilillah. Syahid tentunya ya. Nah, kemudian cuma pengakuan sahabat, tapi saya masih punya orang tua. Apa yang harus saya lakukan? Lalu apa yang dikatakan oleh baginda Rasul? Kembalilah ke rumah, layani, berikan perhatian,
kasih sayang kepada orang tuamu, urus orang tuamu lebih dengan sebaik-baiknya, maka itu termasuk jihad. Masya Allah. Itu termasuk jihad. Artinya dia mendapatkan pahala jihad. Nah, ini innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niatnya. Nah, kalau ketika seseorang betul-betul dia nggak bisa berangkat ke Palestina, dia hanya mampu mengirimkan uang, kemudian dia berdoa dan memboikot semua produknya dengan semaksimal mungkin, maka insya Allah Allah Maha melihat semua niat kita. Insya Allah termasuk juga orang-orang yang seperti itu mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Masya Allah. Biasa. Berarti makin semangat nih ya. Makin semangat harusnya untuk memboikot harusnya ya. Baik, Ustazah. Ternyata Rasulullah SAW ini kan dulu juga menjadi korban boikot. Dan pernah juga melakukan pemboikotan saat mendakwahkan Islam. Tapi hebatnya nih, meski sempat menjadi korban boikot, Rasulullah itu tetap tegar dalam iman, dalam tauhidnya, sehingga mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah di dalam Al-Quran, Ustazah, ini ada tata cara dalam memboikot? Aturannya seperti apa dan bagaimana implementasinya? Iya, memang boikot itu adalah sebuah penolakan ya. Boikot itu adalah penolakan, di mana baginda Rasul tentu saja ketika berdakwah menyampaikan ajaran Islam banyak sekali penolakan dari kaum-kaum kafir Quraisy. Dan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Tetap tenang dan tetap bertawakal kepada Allah, karena yakin pertama tidak akan Allah memberikan ujian melewati dari batas kemampuan seseorang. Dan yang kedua, dibalik usaha, kesabaran, dibalik jihad, berdakwah, menyampaikan itu semua, pasti Allah akan memberikan bantuan. Dan yang pastinya lagi adalah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan seorang utusan. Baginda Rasulullah SAW tidak akan diabaikan ketika sudah melakukan semua tugas-tugas yang memang diajarkan, diminta, dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinan itulah yang menguatkan baginda Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi pemboikotan adalah sebuah penolakan ya. Nah, dengan kekuatan iman, kemudian juga keyakinan kepada Allah bahwa dia benar-benar jihad fisabilillah, maka Allah akan berikan bantuan. Dan yang paling harus kita garis bawahi adalah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ada nggak sih balasan kebaikan selain kebaikan? Dan pasti orang yang ikhlas jihad fisabilillah pasti hasilnya adalah kebaikan, meskipun melewati jalur-jalur yang sangat berat. Seperti saudara kita di Palestina, yang mereka lakukan adalah sebuah hal yang sangat berat, sangat berat. Tidak bersalah, tidak berdosa, tapi mereka mendapatkan sesuatu hal yang sangat di luar nalar kita. Itu sebuah kekejaman. Tapi insya Allah Allah akan kuatkan imannya dan Allah akan mewafatkan dalam keadaan syahid. Masya Allah, luar biasa, seru sekali pembahasan hari ini. Masya Allah, senang sekali Ustazah dengar penjelasan dari Ustazah. Jadi makin semangat nih teman-teman yang karena udah tahu pahalanya itu setara dengan berjihad. Dan kita nggak perlu ya Ustazah datang ke medan perang harus berdarah-darah, karena itu sudah ada tugasnya sendiri. Dan tugas kita sebagai di sini tuh ya semakin semangat nih harusnya memboikot. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ya, kita akan jeda dulu nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Share It. Sobat Muslim, hari ini pembahasan kita seru banget nih. Temanya adalah boikot produk termasuk aksi jihadkah? Nah, untuk lebih jelasnya dan Sobat Muslim lebih tercerahkan, yuk sama-sama kita dengarkan tausiah dan penjelasan dari Ustazah Kotrunanda. Silahkan Ustazah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Sobat Muslim, materi kita hari ini adalah materi yang sangat-sangat penting dan sedang marak diperbincangkan terkait dengan memboikot sebuah produk. Apakah itu termasuk aksi jihad? Memboikot produk yang terafiliasi dengan penjajah. Sobat Muslim, diajarkan dalam Islam kita ini harus saling menghormati, saling sayang dan menyayangi, meningkatkan sebuah ukhuwah.
Karena ukhuwah ini, persaudaraan, ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim-muslimah. Ada lagi ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar negara. Dan juga ukhuwah basyariyah, persaudaraan karena kita sesama manusia. Tanpa melihat agama, tanpa melihat negara, tanpa melihat suku, ras tertentu. Jadi kita sesama muslim harus mendahulukan saling sayang menyayangi. Yang sekarang sedang marak adalah kita sudah mengetahui bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullah alaih kepada saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Oleh karena itu, dengan asbab kejadian tersebut sudah hampir 2 bulan, itu masih saja belum tuntas penjajahan yang ada di Gaza, Palestina. Kemudian ada sebuah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan bahwa produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel maka harus diboikot dan hukumnya adalah fardhu ain. Fardhu ain adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak cukup hanya segelintir orang saja, tapi semua orang dianjurkan untuk sangat melakukan hal tersebut karena hukumnya fardhu ain, yaitu memboikot produk. Sobat muslim, terkait dengan kita berempati dengan orang lain, ini mendekati kepada keimanan. Dalam Islam, Allah sudah ingatkan kepada kita untuk selalu meningkatkan hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Bahkan juga dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW pun juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak dikatakan beriman seorang, tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak bisa mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan ini jelas bahwa sudah menjadi keharusan buat kita sebagai muslim-muslimah bisa mencintai orang lain, berempati akan kesusahan orang lain, sebagaimana ketika kita sedang susah pun juga kita ingin diberikan perhatian oleh orang lain. Sobat muslim, memang jauh di luar sana negara Gaza, Palestina, tapi alangkah indahnya kalau kita pun juga meningkatkan bagaimana sikap kepedulian kita. Pertama tentunya dengan cara harta kita. Kita keluarkan harta kita untuk mendukung dan mendonasikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian yang kedua, kita kirimkan. Bukan hanya harta, tapi doa-doa yang kita selalu panjatkan agar selalu mendapatkan kemenangan, agar selalu mendapatkan keselamatan bagi saudara kita yang di Palestina. Dan yang tidak kalah penting adalah apabila memang kita tidak bisa mensupport dengan tenaga kita, maka sekemampuan kita di sini, di tanah air kita bisa mensupport mereka, saudara kita di Palestina, dengan kita membatasi atau memboikot produk-produk yang memang mensupport penjajahan. Artinya, jangan kita dukung Zionis Israel dengan harta kita. Di antaranya ketika kita membeli sebuah produk yang terafiliasi, tersambung dengan penjajah, dikhawatirkan. Itu hal yang sangat-sangat dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan sebuah fatwa yang bahkan hal tersebut adalah sebuah fardhu ain. Oleh karenanya sebisa mungkin kita bisa lakukan dengan sekemampuan kita. Sobat muslim, prinsip boikot dalam Islam ada aturannya. Yang pertama, mendahulukan prinsip keadilan. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebaliknya dari adil adalah zalim apabila tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa adanya sebuah pemboikotan? Karena memang sudah nyata terlihat adanya sebuah kezaliman terjadi pada saudara kita di Palestina. Tidak layak, tidak pantas saudara kita yang ada di Gaza, Palestina mendapatkan kekejaman yang begitu luar biasa. Dan bukankah itu sebuah tingkatan kezaliman yang sangat tinggi? PR kita, kewajiban kita untuk kita mensupport agar keadilan ada di negara Gaza, Palestina. Kemudian yang kedua, prinsip boikot dalam Islam adalah prinsip untuk kepentingan umum. Tentu saja, kalau saja kita mementingkan orang lain, kita berempati kepada orang lain, maka pasti kita akan mementingkan, bukan hanya mementingkan diri kita sendiri. Kalau saja
kita berempati kepada orang lain, maka pasti kita ini akan mencoba merendahkan bagaimana emosi diri kita. Artinya kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Ada produk-produk yang masih kita konsumsi. Ada sebuah makanan atau restoran favorit kita yang mungkin setiap minggu suka kita datangi. Tapi kalau memang kita punya tingkat empati kepada saudara kita yang berada di Gaza, Palestina, maka pasti kita akan meredam itu semuanya demi kepentingan umum. Dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Dan tentunya yang ketiga, prinsip boikot dalam Islam adalah mendahulukan prinsip musyawarah. Majelis Ulama Indonesia yang di dalamnya adalah para tokoh-tokoh ulama yang besar, yang mumpuni keilmuannya, dan ketika memberikan sebuah fatwa tidak hanya dengan dasar emosi, tapi tentunya dengan dalil-dalil yang sudah jelas nasnya, yang sudah jelas semua rujukannya. Oleh karena itu, ketika sudah ada musyawarah, yang di semua itu adalah demi kemaslahatan umat, maka musyawarah ketika mencapai mufakat untuk membela kemaslahatan umat, maka bismillah, kita ikuti. Karena ketika seseorang sudah mendahulukan musyawarah, maka dia pasti tidak mementingkan dirinya sendiri. Akan tetapi dengan musyawarah akan mencapai sebuah kalimat mufakat, pasti hasil musyawarah itu adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat, dan untuk kemaslahatan bersama, untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Dalam Al-Quran Allah sudah firmankan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah amat sangat berat siksaannya. Dalam ayat ini Allah jelaskan, tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam ketakwaan. Kita harus upayakan semaksimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara kita yang ada di Palestina sesuai kemampuan kita. Dan ingat, ketika kita memboikot, niatkanlah diri kita untuk tidak mensupport kejahatan yang sedang berlaku di atas muka bumi ini, khususnya di negara Palestina. Karena Al-Quran yang berbunyi, ayat Al-Quran, firmannya Allah, ini semua adalah kalamullah, ucapannya Allah yang harus kita ikuti. Sekali lagi, ketika kita menolong saudara kita di Palestina dengan berupaya baik harta, tenaga, doa, tenaga untuk memboikot, doa dan sebagainya, niatkanlah itu untuk Allah. Dan ketika kita memboikot produk yang terafiliasi dengan penjajah, kita niatkanlah untuk Allah. Karena Allah, insya Allah semua akan ternilai ibadah. Semua insya Allah akan ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah, terima kasih banyak ini atas pencerahannya dan ilmunya. Jadi kita semakin semangat lagi nih buat berjihad di sini gitu. Dan ini nih Ustazah, aku udah dapat pertanyaan dari para netizen. Mudah-mudahan Ustazah berkenan untuk menjawab ya. Aku bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustazah, beberapa waktu lalu saya sempat beredar video viral seorang pesinetron Indonesia yang terlihat ada indikasi mendukung negara penjajah. Meski sudah ada video klarifikasi, namun publik langsung memboikot produk skincare dan body care-nya milik pesinetron tersebut. Apakah berlebihan Ustazah apabila kita mengambil sikap dengan memboikot orangnya sekaligus juga bisnis usahanya? Gimana tuh Ustazah? Ya, sebenarnya yang pertama kita lakukan adalah kita coba tabayun dulu sih, ya, karena Allah kan memang memerintahkan kalau memang ada sebuah hal yang terjadi, maka ya patut kita untuk bertabayun. Apa makna tabayun? Kita minta penjelasan, minta kejelasan. Apakah memang betul semacam itu? Jangan sampai akhirnya katanya sehingga bisa menimbulkan fitnah kan? Belum tentu terjadi, belum tentu sebenarnya. Cuma kita kebawa dengan berita-berita hoax misalnya, sehingga kita ya udah akhirnya sebenarnya nggak seperti itu, cuma kita ikut-ikutan. Nah, kita memastikan dan bertabayun apakah memang seperti itu. Kalau memang jelas ya bahwa uangnya dari penjualannya mensupport penjajah, maka tentu sama halnya dengan produk-produk yang sudah difatwakan oleh MUI bahwa sudah selayaknya kita harus memboikot.
Karena secara logikanya ya, ketika memang kita memberikan sebuah produk, kemudian ada uang di sana, ada keuntungan di sana, dan keuntungan kita tahu itu adalah untuk mensupport kegiatan penjajahan, menzolimi warga, maka itu sudah jelas itu adalah sebuah hal yang seolah-olah kita pun masuk ke dalam kelompok yang juga menzolimi orang lain. Naudzubillah. Ya, jadi ya tentunya kita harus sebisa mungkin lah dalam keadaan semacam ini menjaga diri kita, dan kita sangat lebih tinggi berempati kepada orang lain. Betul. Karena tujuan kita adalah orang lain nggak tahu kok kita pakai menggunakannya pelan-pelan. Iya, tapi kan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Maha melihat ya. Iya, kalau sudah tahu, bismillah kita mulai. Niatnya lillahi ta'ala. Betul, niatnya lillahi ta'ala teman-teman ya, sobat muslim. Jadi jangan sampai sembunyi-sembunyi, tapi harus menunjukkan dengan lantang di mana keberpihakan kita. Setuju, Ustazah. Baik, pertanyaan kedua nih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, nenek saya rutin meminum obat tertentu yang ternyata adalah produk dari perusahaan yang pro-Zionis. Ia sempat beberapa kali mencari alternatif obat lain, namun sayangnya tidak ada yang cocok. Nah, nenek saya ini ingin tetap mendukung perjuangan Palestina. Namun, apa daya, kesehatannya hanya bergantung pada obat tersebut. Selain memboikot produk, apakah ada cara lain yang bisa kita wujudkan dalam mendukung perjuangan Palestina, Ustazah? Iya, memboikot memang salah satu cara. Tapi kalau memang dengan misalnya salah satu produk yang dipergunakan atau obat obat itu sangat berpengaruh kepada jiwa seseorang, ini layaknya sebuah hukum yang ada dalam ilmu fikih. Apabila seseorang yang sedang kelaparan, kemudian di tengah hutan yang tidak mendapatkan apapun makanan yang halal, cuma ada seekor ular misalnya di tengah jalan. Kemudian ada seekor yang memang binatang yang diharamkan untuk dimakan, dikonsumsi. Kalau sekiranya tidak mengkonsumsi itu, kemudian akhirnya jadi jiwanya hilang, terancam, maka Islam pun memperbolehkan, ya. Karena Islam nggak mengajarkan untuk bunuh diri, udah mati aja daripada kena yang haram gitu. Tapi Islam ini tentunya kan mudah, tapi jangan kita mudah-mudahkan. Artinya bismillah kita mengkonsumsi dengan tujuan untuk sekedar untuk pengobatan atau menyambung hidup. Kalau tadi saya ceritakan terkait dengan masalah hewan yang haram untuk dimakan. Tapi cukup, jangan sampai terlalu menikmati sehingga keasyikan akhirnya nambah gitu ya. Jadi cukup hanya sekedar untuk jangan sampai dia lewat, jangan sampai dia meninggal dunia karena dia tidak mengkonsumsi itu. Juga ya. Nah, kemudian terkait dengan masalah obat, kalau memang sekiranya sudah berikhtiar, nggak ada pilihan lain, dan memang hanya itu satu-satunya, sudah berusaha semaksimal mungkin nggak ada, maka insya Allah, Allah tahu bagaimana ikhtiar kita dalam mencoba meninggalkan obat tersebut, tapi nggak ada cara lain. Harus konsumsi, kalau nggak ini akan berbahaya kepada jiwa, maka insya Allah maaf. Ada maaf ya. Tapi ikhtiar dulu nih, adakah pilihan yang kedua, nggak menggunakan obat itu, misalnya dengan herbal, atau memang dengan sebuah produk yang memang jelas itu kehalalannya, yang memang itu adalah aman, maka bismillah kita lakukan dan kita ambil second opinion tadi. Tapi kalau nggak ada, memang udah dicari seluruh dunia, bahkan memang itu salah satunya, itu satu-satunya, itu maka bismillah. Karena yang Allah lihat adalah bagaimana kesungguh-sungguhan niat kita. Ini produk mensupport Zionis. Saya nggak mau gitu misalnya. Kemudian mencoba mencari dengan susah payah, dengan berkeringat, nggak ingin menggunakannya. Tapi nggak ada. Ketika menggunakannya, yang Allah lihat adalah bukan ketika menggunakannya, tapi yang Allah lihat adalah dia sudah berusaha, berikhtiar mencari selain obat tersebut. Tapi nggak ada, itulah mudah-mudahan Allah maaf. Masya Allah, begitu luar biasa indahnya Islamnya, fleksibel, begitu fleksibelnya. Mudah-mudahan memang kalau dengan itu tidak bisa, kemudian pakai produk itu, ya tadi Ustazah bilangnya ada ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lanjut Ustazah. Ini ada pertanyaan lain. Ibu saya datang ke sebuah acara pengajian dan diberikan snack box di mana di dalamnya terdapat salah satu produk makanan yang diboikot. Beliau tanpa ragu menerima meskipun tahu bahwa ada produk yang diboikot di dalamnya. Alasannya karena ibu merasa tidak membelinya, melainkan hanya menerima, serta mengetahui bahwa memang makanan tersebut itu logonya halal. Dengan demikian beliau tidak memberikan uang sepeser pun untuk membantu genjatan di Israel. Apakah alasan ibu saya tersebut dapat dibenarkan?
Yang jadi soal kan ketika mengeluarkan uang ya, kita membeli produk, mengeluarkan uang, yang dimana uang kita pribadi, kemudian uang ini mensupport sebuah kegiatan penjajahan, nah itu yang jadi soal. Nah ketika ada orang yang mendapatkan sebuah produk, hadiah lah sifatnya, untuk menerimanya ya wajib. Jangan kita juga mohon maaf nih jadi kayak sombong juga gitu ya, kayak geli, nggak mau ada alergi. Itu sebenarnya terima, itu adalah sebuah kewajiban gitu. Nah ketika sudah kita terima dan kewajiban menggunakannya ini, coba tanya dengan hati nurani. Kalau memang sekiranya kadang-kadang kan dengan satu produk ya, ini produk adalah yang memang mensupport penjajah gitu, Zionis Israel, maka rasa-rasanya tuh terkadang suka tergambar wajahnya anak kecil yang sedang berdarah-darah gitu ya. Maka tentu itu kembali ke hati nurani. Jadi sekali lagi, untuk menerima pemberian adalah sebuah kewajiban. Ya, diberikan hadiah maka itu wajib kita terima. Penggunaannya nah kembali kepada hati. Karena di sini uang yang masuk, uang artinya seseorang yang menerima ini, si nenek tadi kan tidak mengeluarkan uang secara khusus, secara langsung seperti itu. Wallahu a'lam. Kembali kepada hati nurani untuk menggunakan hadiah tersebut. Kalau nerimanya udah pasti wajib ya Ustazah, tapi itu kembali lagi ya ke diri sendiri. Baik Ustazah, Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustazah, paman saya sangat aktif di sosial media dalam menyuarakan perlawanannya pada negara Zionis. Ia bahkan juga sudah beralih mencari berbagai produk yang tidak berafiliasi dengan negara penjajah. Tak berhenti sampai di situ, paman saya ini rajin mendonasikan penghasilannya untuk mendukung perjuangan Palestina. Sayangnya, ia bekerja di perusahaan yang mendukung negara penjajah. Apakah paman saya berdosa Ustazah jika tetap bekerja di sana dan menafkahi keluarga? Ataukah sebaiknya keluar dan mencari perusahaan lain? Pekerjaannya kan sebenarnya halal, apalagi tujuannya adalah untuk mencari nafkah, ya. Di dalam produk yang halal tentunya, misalnya dia bekerja, pekerjaannya kan ini sebenarnya halal. Cuma memang karena sekarang sedang ramainya permasalahan tentang masalah Zionis Israel ini, maka tentunya seperti layaknya tadi pertanyaan sebelumnya, kalau memang dengan dia bisa meninggalkan itu keluarganya terlantar, maka tentu kezoliman lebih besar yang akan dilakukan kepada keluarganya. Tujuan dia keluar dari satu tempat bekerja, tujuannya untuk membela saudara atau keluarga atau sesama muslim yang di Palestina. Tujuannya itu, ya. Akan tetapi ketika dia keluar dari pekerjaan itu, anaknya semua terlantar, nggak punya makanan, dan bukankah itu sebuah kezaliman juga yang dia lakukan. Jadi ini adalah dua hal yang harus dipilih. Tapi ala kulli hal, kalau memang masih memungkinkan dia bekerja di tempat yang lain, maka itu bisa jadi pilihan. Tapi kalau memang dia kesulitan, karena cari kerja itu kan nggak mudah, ya. Jujurnya kan untuk cari kerja itu kan nggak gampang gitu. Jadi apalagi sudah tahun menahun, apalagi kalau misalnya memang sudah dalam karir yang bagus, uang yang cukup, dan uang itu bisa memberikan nafkah yang cukup, membahagiakan, menggembirakan keluarga, maka bismillah niatnya adalah untuk mencari nafkah. Dan ada pun pekerjaan yang memang ternyata itu mensupport, mendukung Zionis Israel, ya kita selalu minta maaf kepada Allah, sambil mungkin berikhtiar, mungkin ada cara lain untuk kita bisa mendapatkan nafkah, mencari uang, tentu dengan cara yang lebih tenang lagi. Tapi insya Allah dengan ikhtiar tadi, di mana selalu memboikot produk, kemudian mencoba untuk tidak menggunakan produk-produk yang terafiliasi, maka insya Allah itu pun juga akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Semua amalan itu tergantung niatnya. Sekali lagi, kalau niatnya saya nggak mau ikut-ikutan deh, saya nggak mau kerja lagi di satu produk yang memang mendukung, dia nggak kerja, di rumah aja, anaknya terlantar, bukankah itu sebuah hal yang sangat zolim yang nyata? Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Ustazah dan sobat muslim yang di rumah juga diberikan kemudahan ya Allah, karena ini juga ujian buat kita Ustazah, ujian keimanan gitu. Baiklah Ustazah, ini makin seru banget ya pembahasannya. Tapi sebelum dilanjut teman-teman, kita akan jeda dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Share It.
Oke, Sobat Muslim, kembali lagi bersama saya Mimi Jamila dan Ustazah Fatrunada. Ustazah, sekarang gantian dari tim kru ingin bertanya. Iya, siap, boleh. Baiklah, kita ambil dulu pertanyaannya nih Ustazah. Makasih ya. Oke. Siapa kira-kira yang bertanya? Kita kocok dulu kayaknya ya, biar lebih afdol. Banyak yang bertanya tuh ya, pasti banyak ya. Ini kayaknya nonim ya. Nonim. Baiklah, nih udah dapat pertanyaannya. Baik, Ustazah, teman saya ditaksir sama seorang cowok. Berarti yang bertanya adalah perempuan. Iya, perempuan nih kayaknya. Dia dikasih coklat yang sangat banyak sekali. Tapi sayang, coklatnya produk yang tidak pro-Palestina. Sebaiknya dikembalikan atau disimpan ya, Ustazah. Gimana tuh dilema ya? Iya ya. Gimana ya? Diberikan, siapa tuh yang memberikannya ya? Iya. Ya itu lagi tadi yang namanya hadiah, maka wajib kita terima. Ya itu dulu yang pertama. Maka hadiah, terima kasih sudah memberikan, karena kita menghargai pemberian. Dan itu adalah di antara kewajiban dalam Islam, bahwa ketika diberikan sesuatu maka kita wajib menerima, syukur dan menerima. Nah, adapun kembali lagi kalau memang ini ternyata produknya, coklatnya ini free penjajah gitu ya, kembali kepada hati nurani. Kembali kepada hati nurani. Kira-kira tega nggak sih makan itu gitu ya? Tapi nggak ketelan gitu nggak sih? Ya betul. Tapi tentunya ada juga sih solusi yang kedua. Kalau memang kita masih nggak mau makan, mubazir, gimana caranya? Maka coba kita berjalan di tengah jalan, kita jalan cari anak kecil yang memang dia lagi bermain, yang mungkin dia lagi lagi anak kecil yang kayaknya ini jarang banget sih makan coklat kayak gini, maka kita boleh membagi kepada mereka. Niatnya adalah sedekah. Insya Allah itu akan mendapatkan juga banyak kebahagiaan, kebaikan buat kita. Lebih bermanfaat juga ya. Insya Allah lebih berkah juga karena niatnya itu tadi. Masya Allah. Walaupun tadi udah seneng ya, pas dibuka, oh lala, ternyata produknya siapa ini wajahnya siapa nih yang dapat coklat ya? Siapa ya kira-kira? Baik Ustazah, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Oke, Ustazah, saya punya teman yang gencar banget membuat status bela Palestina. Sedangkan dalam kesehariannya saja, dia punya akhlak yang kurang lebih sama dengan orang Yahudi. Nah loh, siapa nih? Waduh. Gimana Ustazah kalau ketemu orang yang seperti ini? Nah, pertanyaannya bagus nih. Gimana tuh Ustazah? Iya. Pokoknya membela Palestina habis-habisan, tapi kayaknya akhlaknya masih barbar gitu. Masih barbar ya. Tapi kembali lagi bahwa satu garis bawah yang harus kita punya dalam Islam adalah kita nggak tahu bagaimana karakter seseorang dalam hatinya. Mungkin secara zahirnya kelihatannya memang terlalu barbar, terlalu ceplas-ceplos. Kadang-kadang ucapannya nggak pakai direm lagi, nggak diayak. Nggak diayak. Tapi kita tidak dalam kapasitas untuk menilai seseorang. Kita bukan dalam kapasitas menilai seseorang karena kita nggak tahu apa yang sedang ia lakukan di dalam hati. Bisa jadi mungkin memang karakternya orangnya rame, orang yang mungkin polos gitu ya, tapi di dalam doanya tersimpan bagaimana yang tulus, ikhlas ingin mendoakan Palestina. Dan sekali lagi dalam Islam kita khususnya jangan kita menilai seseorang dari zahirnya aja. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Don't judge a book by its cover. Ya, seperti itu ya. Allah. Jadi intinya kita bukan dalam kapasitas menilai seseorang. Tugas kita adalah tetap berhusnuzon, berbaik sangka, berbahagia punya teman yang pro dengan Palestina. Kalau memang dia punya akhlak yang nggak baik, kita sharing aja. Kan kamu pro Palestina, kamu lihat kan bagaimana adab akhlaknya anak-anak Palestina. Maka ikutin supaya kamu mengikutinya secara sempurna, secara kafah. Nah, itu mudah-mudahan bisa akan masuk. Jadi dakwah juga kan temennya ya. Betul, jadi hidayah juga. Jadi hidayah juga mudah-mudahan. Semangat pokoknya Semangat ya mudah-mudahan. Baik Ustazah, Masya Allah luar biasa. Kita lanjut lagi nih. Oke. Ustazah, adik saya berusia 10 tahun. Awalnya ia sangat serius dalam memboikot produk cemilan yang dia sukai. Tapi lama-kelamaan dia nggak kuat nih. Lucu juga ya. Dan akhirnya kembali lagi membeli produk cemilan kesukaannya. Adik saya tanya, sampai kapan aksi boikot ini dilakukan? Baiknya gimana ya Ustazah cara memberikan pemahaman kepada adik saya? Mohon arahan. Kalau umur 10 tahun sih nggak usah diberi pemahaman yang berat-berat ya. Karena dia juga nggak bakal paham dan juga nggak bakal ngerti. Mungkin adalah diberikan alihan produk. Jadi karena kalaupun diberikan gambaran tentang umur 10 tahun, diberikan gambaran tentang
ada yang paham, tentunya dengan penyampaian yang bahasa sesuai dengan pemahaman dia dengan usianya. Itu mungkin akan sangat mudah ya. Karena banyak juga sih anak-anak sekarang yang usia 7 tahun, 10 tahun itu memang justru mereka sangat empati dengan Palestina. Banyak banget seperti itu. Anakku juga. Iya kan? Jadi saya juga punya keponakan juga seperti itu. Jadi setiap hari tuh seneng pakai atribut Palestina, kemudian membawa sebuah kantong gitu ya, kemudian keliling di rumah. Ini cerita dari ibunya gitu bahwa ayo support Palestina, kirimin, masukin ke sini uang gitu ya. Itu adalah sebuah rasa empati yang sudah ditumbuhkan dalam anak kecil. Dan kalau memang bisa seperti itu, alhamdulillah. Tapi kalau memang sekiranya dia kembali lagi dengan jajanannya, dengan cemilannya, ya tentu pemahaman yang bisa kita lakukan tidak sebegitu istimewa. Maksudnya pembahasannya jangan berat-berat. Tapi kita alihkan aja. Kamu suka itu, kamu suka coklat itu, ada nih coklat yang lebih enak lagi. Betul. Nah pasti dia 10 tahun dengan diberikan produk yang hampir sama, tapi tentu yang ini adalah sesungguhnya tidak pro dengan penjajah, maka insya Allah gampang kok mengikisnya. Gitu. Betul. Yang penting sodorin lagi produk yang aman dan kita brainwash dulu tuh dengan kata-kata tadi tuh seperti Ustazah ya kan, ini lebih enak loh. Lebih enak. Produk lokal tapi lebih enak loh gitu. Betul. Nanti kalau memang sudah siap dia menerima pemahaman-pemahaman tentang masalah Palestina dan sejarah Israel, boleh dengan bahasa yang sesuai dengan usia. Iya betul sekali. Karena cerita sedikit nih Ustazah, cuma anakku juga sama kan, ada beberapa brand mainan yang diboikot ya, dan alhamdulillah dia mengerti gitu. Jadi aku alihkan dengan brand lain dan alhamdulillah dia mau. Betul, alhamdulillah. Anak usia seperti itu mungkin kalau kita berikan gambaran sih insya Allah malah kayaknya lebih semangat daripada kita ya. Betul. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Benar-benar. Baik, kita lanjut ya Ustazah. Satu lagi. Ustazah, teman saya hampir setiap hari pakai jilbab motif bendera Palestina. Luar biasa nih. Tapi kenyataannya dia masih jajan restoran cepat saji yang menawarkan ayam goreng crispy yang super duper murah. Emang boleh Ustazah selabil itu? Oh maksudnya ayam gorengnya mungkin yang masih terafiliasi dengan penjajah. Emang boleh selabil itu? Iya benar juga sih. Selabil itu ya harusnya sih nggak labil ya, karena ketika dia menggunakan, mohon maaf nih, kalau sekarang ya misalnya yang memang sedang lagi marak ya, kita menggunakan atribut Palestina, kemudian tapi datang ke dalam satu tempat makan, restoran atau apalah itu yang memang ternyata itu mensupport, kan seolah-olah mohon maaf sekali lagi saya menggunakan kalimat ini ya, mohon maaf sekali lagi, seolah-olah kok kayaknya munafik ya, mohon maaf sekali lagi ya, mohon maaf sekali lagi saya gunakan kalimat munafik. Karena apa yang memang dia lakukan dengan apa yang dia ucapkan dengan keseharian kok sebenarnya tidak sinkron gitu. Jadi karena itu, tapi kembali lagi saya ingin selalu mengatakan dan mendahulukan, kita jangan pernah menilai seseorang dari luar. Kita nggak tahu apa hajatnya, sehingga meskipun menggunakan atribut Palestina, tapi masuk ke dalam satu restoran yang memang terafiliasi, nah mungkin tabayun bisa kita dahulukan. Kamu kenapa kamu ke situ? Kan kamu katanya pro dengan Palestina. Oh ternyata ada sebuah alasan dia. Saya masuk ke sana karena memang saya ingin membeli saya ingin artinya apa ya? Dengan bahasa yang ternyata saya ingin memboikot. Dan lagi-lagi sih sebenarnya kita juga jangan menilai dari luar ya. Pasti mungkin ada niat lain yang kita nggak tahu gitu. Tapi alangkah indahnya kalau memang sudah di zohirnya menggunakan Palestina. Nah ini gimana nih? Tuh kok kayaknya yang digunakan dengan hati itu berbeda. Karena kalau seseorang udah mau makan, mohon maaf, sebuah produk yang terafiliasi, ini kan berarti hatinya masih condong ke sana. Sementara zohirnya condongnya ke yang sini. Ini jadi nggak ada kesinkronan gitu ya. Jadi mohon maaf, labilnya juga bisa kita pakai bahasa labil kayak gitu. Nah jadi ya mudah-mudahan temannya ini bisa memberikan pandangan, masukan. Ya namanya hawa nafsu mungkin emang lagi ikut-ikutan aja sih pakai begini. Cuma lagi kepengen juga makan itu. Nah itu kan berarti harus kita diskon gitu ya. Terus kayaknya udah lama banget nih lagi ngidam atau segala macam, mungkin bisa dikomunikasikan. Intinya jangan menilai orang dari luar, tapi kita coba bertabayun, kita memberikan masukan, memberikan peringatan, mungkin itu sah-sah aja kok. Gitu. Tetap ya harus bertabayun. Baik. Masya Allah Ustazah, luar biasa, seru banget ya pembahasan hari ini sampai nggak terasa. Sebenarnya masih banyak ya, tapi kita terbentur durasi. Masya Allah. Siap. Luar biasa, terima kasih banyak Ustazah untuk ilmunya, pencerahannya, penjelasannya yang insya Allah akan bermanfaat buat kita semua di sini.
dan teman-teman sobat muslim yang ada di rumah pastinya. Nggak terasa ya teman-teman kalau kita lagi ngobrol tuh sama Ustazah tuh tahu-tahu udah selesai gitu kan. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Nah, buat teman-teman yang mau kirim pertanyaan juga ke Share It, langsung saja ke Instagramnya Muslim TV di @mnc.muslimtv. Baik, terima kasih banyak ya Ustazah sekali lagi. Mudah-mudahan kembali sudah kita ngobrol asik hari ini. Insya Allah bermanfaat buat semuanya. Insya Allah, amin. Ya Allah, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dalam keadaan sehat ya Ustazah. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.